mungkin kita perlukan adalah kelapa ganja. Karena kalau kita tanam mungkin hanya 3 tahun, 4 tahun sudah berproduksi. Kalau kelapa dalam produksinya per hektarnya 80 sampai dengan 100 buah per hektarnya, kelapa ganja juga demikian. Hanya saja kelebihannya kelapa ganja 3 tahun, maksimum 4 tahun sudah berproduksi. Kali ini, kabar datang dari ibu kota Nusantara di Kalimantan Timur. Di tengah perubahan besar yang tengah berlangsung di Kalimantan Timur, arah pembangunan daerah mulai menunjukkan pergeseran yang signifikan. Tidak lagi semata bertumpu pada sektor tambang dan migas, pemerintah daerah kini mulai mendorong penguatan sektor real, khususnya pertanian dan perkebunan. Hal ini ditegaskan langsung oleh Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Masud, dalam forum pertemuan saudagar Bugis Makassar. Menteri dan semua yang hadir hari ini, saya hari ini diberikan amanah sebagai Gubernur Kalimantan Timur, penyangga ibu kota Nusantara. Tadi kalau moderator menanyakan apa potensinya, potensinya luar biasa. Pusat pemerintahan akan bergeser ke ibu kota Nusantara. Harus bisa mengambil bagian besar bagaimana tanah harapan kedepannya adalah Kalimantan Timur. Potensi apa yang harus diambil? Tidak hanya saudagar Bugis Makassar yang ada di Kalimantan Timur, tapi di seluruh Indonesia. Menurut Rudy Masud, Kalimantan Timur memiliki keunggulan yang tidak dimiliki banyak daerah lain, yakni ketersediaan lahan dalam skala luas. Wilayah seperti Kutai Timur, Berau, hingga Mahakam Ulu disebut memiliki potensi puluhan ribu kilometer persegi lahan yang hingga kini belum dimanfaatkan secara optimal. Kalimantan Timur luasnya lebih kurang sekitar 127.000 km persegi. 10 kabupaten kota yang ada di Kalimantan Timur. Ada 3 wilayah yang hari ini mesti Pak Mentan memberikan perhatian khusus, yaitu adalah Kutai Timur yang luasnya 36.000 km persegi yang ada di Kutai Timur. Isinya semua harta karun. Isi harta karun itu salah satunya adalah batu bara. 60% produksi nasional itu ada di Kalimantan Timur. Begitu juga dengan Berau. Luasnya hampir seluas dengan Jawa Barat. Jadi 2 tempat ini luasnya sudah lebih daripada 70.000 km persegi. Ditambah dengan Mahakam Hulu. Tempat Mahakam Hulu ini adalah future-nya Borneo ke depan. Karena kita berbatasan langsung dengan Malaysia, dengan Brunei. Di hadapan para tokoh nasional dan pelaku usaha, ia menyampaikan bahwa masa depan ekonomi daerah harus dibangun di atas fondasi yang lebih berkelanjutan. Dan dari berbagai pilihan komoditas, satu nama mencuat sebagai strategi utama, kelapa ganja. Tadi Pak Mentan menyampaikan bagaimana kalau kelapa dalam. Kami di wilayah ini Pak Mentan kelapa dalamnya sedikit. Tidak terlalu banyak. Yang mungkin kita perlukan adalah kelapa ganja. Karena kalau kita tanam mungkin hanya 3 tahun, 4 tahun sudah berproduksi. Di tengah kebutuhan percepatan ekonomi, kelapa ganja dinilai sebagai solusi yang relevan. Alasannya jelas. Dibandingkan komoditas perkebunan lain, kelapa ganja memiliki masa produksi yang jauh lebih cepat. Dalam waktu 3 hingga 4 tahun, tanaman ini sudah dapat berbuah. Produktivitasnya pun tinggi, mencapai 80 hingga 100 buah per pohon. Cepat tumbuh, cepat menghasilkan, namun tetap berkelanjutan. Langkah ini bukan tanpa urgensi. Selama ini, struktur ekonomi Kalimantan Timur masih sangat bergantung pada sektor sumber daya alam. Padahal ketergantungan tersebut menyimpan risiko, terutama di tengah fluktuasi harga global dan keterbatasan cadangan. Karena itu, penguatan sektor pertanian menjadi langkah strategis yang tidak bisa ditunda. Ganja juga demikian. Hanya saja kelebihannya kelapa ganja 3 tahun, maksimum 4 tahun sudah berproduksi. Tadi 3 wilayah ini Pak Mentan, pertama adalah sangat luas wilayahnya bisa kita tanamin. 70.000 km persegi. Terlebih dengan hadirnya ibu kota Nusantara, tekanan terhadap kebutuhan pangan dipastikan akan meningkat tajam. Diperkirakan sekitar 1,5 juta orang akan bermigrasi ke Kalimantan Timur dalam beberapa tahun ke depan. Lonjakan jumlah penduduk ini akan berdampak langsung pada meningkatnya kebutuhan beras, hortikultura, hingga produk perkebunan. Dalam forum yang sama, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman turut memberikan tantangan kepada pemerintah daerah. Ia mempertanyakan kesiapan Kalimantan Timur dalam menyediakan lahan untuk memperkuat produksi pangan dalam skala besar. Target yang disampaikan tidak kecil,
penambahan hingga puluhan ribu hektar lahan baru dengan dukungan anggaran ratusan miliar rupiah. Orang yang migrasi pindah pegawai 1,5 juta dan itu butuh beras. Kemudian hortikultura perkebunan harus disiapkan dari sekarang. Ada nggak Bapak cari lahannya? Anggarannya kalau 10.000 itu 350 miliar aku kasih. Kalau kakao aman. Izin Pak Mentan, Ya, areal sudah disiapkan 20.000. Mudah-mudahan bisa segera dieksekusi. kalau bisa kadisnya Siap. langsung eksekusi karena anggarannya tahun ini ada. Oke, Insya Allah Pak Mentan Gitu. segera. Ya, makasih Pak. 20.000 pun enggak apa-apa. 20.000 Pak Ya, Mentan, ya, siap. makasih. Menjawab hal tersebut, Gubernur Rudi Masud menyatakan kesiapan penuh. Lahan dinilai tersedia, bahkan dalam jumlah besar, dan siap untuk segera dikembangkan. Langkah ini diarahkan pada satu tujuan utama, mengurangi ketergantungan pasokan pangan dari luar daerah. Selama ini sebagian kebutuhan pangan di Kalimantan Timur, termasuk beras, masih dipasok dari daerah lain. Konsekuensinya adalah biaya distribusi yang tinggi yang pada akhirnya berdampak pada harga di tingkat masyarakat. Disinilah strategi mulai diperjelas. Selain memperkuat komoditas utama seperti padi dan kakao, pemerintah daerah juga mulai mengembangkan komoditas yang memiliki siklus produksi lebih cepat. Ini bukan sekedar program jangka pendek, melainkan bagian dari arah baru pembangunan. Sebuah langkah menuju ekonomi yang lebih berkelanjutan, lebih mandiri, dan lebih tahan terhadap guncangan global. Karena pada akhirnya, pembangunan tidak hanya berbicara tentang investasi besar atau proyek infrastruktur, tetapi juga tentang kepastian pasokan pangan bagi masyarakat. Dan dalam strategi besar itu, kelapa genjah kini menjadi lebih dari sekedar komoditas. Ia adalah bagian dari solusi menuju Kalimantan Timur yang lebih mandiri di masa depan.